Hasil investigasi pihak Komnas HAM menyebutkan saat kerusuhan Kanjuruhan terjadi, seluruh pintu di stadion dalam keadaan terbuka. Namun pintu yang dalam posisi terbuka hanya daun pintu kecil yang merupakan bagian dari pintu geser atau sliding door. Selain itu, Komnas HAM memastikan temuan puluhan botol yang diduga polisi sebagai minuman keras sebenarnya adalah obat untuk ternak sapi. Rabu siang, Komnas HAM memaparkan sederet temuan terkait tragedi maut di Kanjuruhan. Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang sempat menahan tangis menjelaskan dalam investigasinya, semua pintu stadion Kanjuruhan saat kerusuhan terjadi sesungguhnya dalam kondisi terbuka. Namun pintu tidak sepenuhnya terbuka, melainkan hanya bagian daun pintu yang hanya cukup untuk dilewati dua orang keluar masuk tanpa berdesakan. Kesimpulan Komnas HAM ini berdasarkan konfirmasi banyaknya foto dan video yang menunjukkan pintu stadion dalam posisi terbuka. Nah, kami punya satu video yang eksklusif kalau katanya Pak BK. Kalau semalam kita bilang itu salah satu video kunci kami yang mengatakan bahwa pintu-pintu ini terbuka. Termasuk yang perdebatan di publik pintu 13. Pintu 13 terbuka tapi kecil. Komnas HAM juga menyatakan penumpukan penonton di pintu Stadion Kanjuruhan akibat penembakan gas air mata oleh polisi. Informasi yang dikumpulkan Komnas HAM sebenarnya kondisi di lapangan dan tribun kondusif ketika wasit meniup peluit terakhir. Namun pada pukul 22:08 polisi menembakkan gas air mata yang memicu kepanikan supporter. Akibatnya banyak yang terluka dan meninggal dunia karena berebut akses ke pintu keluar. Sampai 20 menit pasca peluit ditiupkan, itu suasananya sebenarnya terkendali. Detail kami melihatnya dan memang ada supporter yang masuk ke lapangan, tapi itu untuk memberikan semangat. Itu yang kami lihat. Angka ini jadi penting bagi kami untuk mengukur sebenarnya kapan gas air mata juga keluar dan sebagainya. Yang itu menurut kami menjadi pemicu utama kepanikan para supporter. Komnas HAM juga memastikan temuan puluhan botol diduga minuman keras di area Stadion Kanjuruhan bukanlah miras, melainkan obat untuk ternak sapi. Komnas HAM sudah menemui pemilik botol obat sapi dalam kardus yang diletakkan di kantor Dispora yang berada di area Stadion Kanjuruhan. Penyelidikan Komnas HAM pada Kamis siang dilanjutkan dengan memeriksa PSSI dan broadcaster pertandingan dan PT Liga Indonesia Baru. PSSI dan lembaga penyiaran pertandingan Arema versus Persebaya sudah memastikan dapat hadir, namun PT LIB menyatakan berhalangan. Diketahui pada Rabu, Direktur Utama PT LIB menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama 11 jam di gedung Direskrimum Polda Jawa Timur. Usai menjalani pemeriksaan pada Rabu malam, Ahmad Hadian Lukita enggan memberikan keterangan. Belum tahu nih, saya masih kayak blank. Kemarin Pak Mahfud kan bilang ada tiga ini kacau karena ada lempar tanggung jawab. Ada tanggapan soal itu? Keterangannya di lawyer aja tetap. Ya. Selain di Rut PT LIB pada Rabu, penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Jatim juga memeriksa tersangka lain, yakni 3 anggota Polri, serta memeriksa 12 orang saksi, yaitu 10 anggota Polri, Ketua Komdis PSSI, serta televisi pemegang hak siar. Tim Liputan, CNN Indonesia. 5 korban tragedi Kanjuruhan masih dalam kondisi kritis. 3 diantaranya masih harus menggunakan bantuan alat pernafasan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sementara itu terkait efek gas air mata kedaluarsa yang diklaim Mabes Polri berkurang, para pakar justru mengatakan gas air mata tetap mengandung zat kimia berbahaya meski telah kedaluarsa. Hingga Rabu sore, kondisi 5 orang korban tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur masih kritis dan dalam pantauan tim dokter Rumah Sakit Saiful Anwar. Kelimanya mengalami multitrauma, diantaranya luka organ dalam dan patah tulang. Selain 5 orang yang dalam kondisi kritis, 4 korban lain kini sudah dipindahkan ke ruang perawatan biasa. Total korban luka yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang berjumlah 9 orang. Kami di ICU sekarang masih merawat yang kritis ada 5 pasien. Yang kondisinya berat memakai alat bantu nafas sekarang masih ada 3.
Di sisi lain, gas air mata yang digunakan di Stadion Kanjuruhan Malang dikatakan telah kadaluarsa. Mabes Polri mengklaim kadar kimia gas air mata tersebut berkurang serta kemampuannya menurun. Namun menurut para pakar, gas air mata tetap mengandung zat kimia berbahaya meski telah kadaluarsa. Dokter spesialis paru Erlang Samudro menyatakan meski sudah kadaluarsa, gas air mata tetap bisa membuat iritasi mata hingga gangguan pernafasan. Akan tetapi dampak dan perubahan gas air mata kadaluarsa masih perlu penelitian dan observasi lebih lanjut. Nah, zat kimianya ini juga bisa berubah, apakah dia berubah bentuk atau berubah kadarnya atau menjadi berubah lagi jadi zat yang lain. Nah, yang berubah jadi zat lain ini bisa jadi lebih berbahaya atau jadi lebih berkurang. Jadi sangat tergantung kondisi. Nah, kita nggak bisa memastikan yang mana sebenarnya. Jadi perlunya untuk dilakukan di tes laboratorium dulu. Ahli toksikologi kimia Universitas Indonesia Budiawan mengatakan gas air mata yang sudah kadaluarsa tidak berarti zat kimia aktifnya hilang. Besar kecil dampaknya tergantung pada berapa lama melewati masa waktu kadaluarsa, kondisi udara atau tempat penyimpanan, serta kandungan zat kimia. Pertanyaannya, kadaluarsanya ini apakah lebih berbahaya dari awalnya? Ya jelas kalau perbedaan kimia dan perubahan pasti berbeda dong. Antara zat asal kan memang targetnya misalnya untuk iritasi sangat berat dan bahkan juga merusak tubuh gitu ya. Tapi kalau sudah kadaluarsa artinya kan bahan kimia kan berubah. Kalau bahan kimia berubah berarti efeknya juga ada perubahan. Meski demikian, Budiawan meragukan bahwa gas air mata yang kadaluarsa dapat terurai menjadi gas sianida. Memang salah satu zat kimia yang terurai dalam gas air mata kadaluarsa adalah melanonitril yang mengandung unsur sianida. Namun konsentrasi sianida tersebut tidak dominan. Tim Liputan CNN Indonesia.